Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke masjid ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga jelaslah kemana kaki hendak kami langkahkan. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Satu hadis yang sering kita dengar ialah surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini adalah hadis pendidikan bahwa ibu itu diberi tanggung jawab mendidik anaknya agar anak yang lahir dari rahimnya itu nanti sebagai penghuni surga. Makanya kata ibu itu dalam bahasa Arab disebut dengan ummi. Ummi itu seakar kata dengan umat. Umat itu seakar kata dengan iman. Dan kata yang lainnya adalah aman. Jadi orang-orang yang terlahir dari ummi akan menjadi umat yang aman, dan kalau dia besar dia menjadi amanah, pemegang amanah dalam keimanan. Makanya orang yang amanah, yang merasa aman dan memikul amanah dalam keimanan, maka kepada orang-orang yang terlahir dari rahim ummi ini, maka baginya berhak mendapat surga. Maka itulah tugas dari ummi, dari ibu, yang dibebankan, yang dikatakan oleh Rasul itu diberikan tanggung jawab yang besar padanya agar menghantarkan anaknya bisa menjadi penghuni surga. Untuk itu ibu itu ditugaskan untuk menanamkan keimanan kepada anak, dan anak itu merasa aman dalam lingkungan ibunya. Kemudian dengan rasa aman itu dia bertanggung jawab memegang amanah, dijalankannya amanahnya dengan penuh keimanan, maka nanti insya Allah anak inilah yang penghuni surga. Maka sukseslah ibu itu, dikatakan seorang ibu, dikatakan seorang ummi, karena telah mengantarkan umat ini untuk menghuni surga. Nah, dalam ilmu kesehatan, ibu-ibu yang sehat itu akan melahirkan anak yang sehat. Ibu-ibu yang beriman akan melahirkan anak yang beriman. Ibu-ibu yang cerdas, yang pintar, akan melahirkan anaknya yang cerdas, yang pintar. Maka dalam suatu keluarga itu dikatakan suami itu rijalun kawamuna ala nisa. Itu kata Pak Endar. Ulang lagi Pak Endar. Ya, arizalu kawamun ala nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin, membimbing istrinya, membimbing keluarganya agar keluarga itu bisa memasuki surga. Maka tugas suami adalah bagaimana membuat istrinya beriman, supaya keturunannya beriman, membuat istrinya sehat, supaya anak-anak yang terlahir sehat, dan memberikan kepada istrinya ruang belajar dan kesempatan untuk menjadi pintar dan cerdas,
agar anaknya menjadi pintar dan cerdas, karena dalam Al-Quran sering disebut diberikan setingkat derajat lebih tinggi kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu dalam surat Mujadalah ayat 11. Jadi ketinggian derajat itu adalah karena orang itu lebih beriman, lebih berilmu, yang dilahirkan oleh keluarga yang bapaknya membuat istrinya menjadi sehat dan beriman dan cerdas, sehingga melahirkan anak yang beriman, yang amanah, yang cerdas. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang sekarang kita lihat, wah, penyakit bawaan, ada jantung yang di luar, ada anak lahir tidak berkepala, ada anak lahir yang cacat. Beberapa kali akhir-akhir ini kita di koran begitu-begitu. Maka timbul pertanyaan, sebetulnya hal itu ada yang penyakit kongenital yang berasal dari kromosom yang memang tidak mudah mengintervensinya, tapi kebanyakan adalah karena ibunya tidak sehat, bapaknya tidak sehat, itu sering menimbulkan gangguan demikian. Tambahan lagi, obat-obat dan makanan-makanan yang dimakan oleh ibu ini termasuk dikatakan sebagai teratogenik, itu menyebabkan kerusakan organ-organ dari tubuh itu, termasuk kerusakan berat dan kerusakan ringan. Kemudian pun juga makanan-makanan yang terpapar oleh kuman-kuman, yang terpapar oleh racun-racun, yang kadang-kadang juga penyakit yang biasanya ada pada binatang termakan oleh manusia menjadi penyakit manusia dia. Yang biasanya penyakit itu, kuman itu ada pada kucing, ada pada burung, ada pada binatang lain, tapi terpapar kepada manusia sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang menimbulkan cacat-cacat kongenital. Dan seleksi dari tubuh kita ini, kalau cacatnya terlalu banyak, maka dia akan berakhir dengan keguguran. Jadi diseleksi oleh rahim itu, ini nggak bisa. Maka kita lihat sekitar 10-15% itu menjadi keguguran. Karena kalau anak ini dibesarkan, itu akan menimbulkan cacat yang luar biasa dan juga nggak bisa hidup. Tapi yang bisa lahir itu sepertinya diberi tugas oleh manusia, oleh Allah, bahwa kalau sudah lahir itu, ini tanggung jawab bagaimana manusia itu dengan akal, kecerdasannya, kepintarannya bisa membawa anak ini menjadi anak yang baik, terhindar dari cacatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan oleh agama kita kepada ibu-ibu yang orang kita kadang-kadang tidak memperdulikan ini? Kita lihat ada orang yang tiba-tiba sudah menjadi ibu saja tanpa dipersiapkan untuk jadi ibu. Tiba-tiba orang sudah panggil ubi saja. Tapi kadang-kadang tidak sedikit juga orang-orang yang masih berpacaran baru sudah panggil papa dan panggil mama. Tapi tanpa belum dipersiapkan bagaimana tugas seorang suami, bagaimana tugas seorang istri. Apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya. Terima kasih. Ini Bapak ini luar biasa. Terima kasih Pak. Makanya anak yang dilahirkan itu adalah bagaikan kertas putih, seputih air ini. Kalau air ini kita minum, tentu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah minum, Alhamdulillah. Hanya untuk minum air saja kita baca Bismillah.
Untuk selesai minum air kita baca alhamdulillah. Kok untuk mengerjakan ada baca bismillah disebutnya lupa. Ada baca alhamdulillah, apakah harus? Padahal ini ajaran dari agama kita. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Karena kalau anak-anak yang nakal di kampung-kampung itu, kalau lahir dia nakal dia. Jangan-jangan membawa bom dia. Merusak dia. Maka dikatakan orang kampung, bagaimana anak itu takkan nakal? Anak yang tidak berbismillah. Ibu bapaknya enggak baca bismillah waktu melakukan hubungan. Dan juga tidak baca alhamdulillah. Padahal dengan baca alhamdulillah itu kita kan bersyukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum. Kalau disyukuri nikmat yang diberikan malam itu, maka berikutnya bertambah nikmat dan kita semakin bersyukur. Ini ajaran-ajaran yang sederhana. Lantas kalau begitu, apa tugas sang suami? Sang suami adalah bagaimana membawa istrinya itu menjadi orang yang beriman. Supaya, tapi tidak sedikit kadang-kadang bapak-bapak itu kayak enggak. Kalau kayak enggak, bekerja nambur kesalahan. Itu kan sanksi-sanksi yang padahal mohon mengerti, ibu-ibu itu kerjanya kan tak mudah. Semua dibebankan pada dia. Kecuali pada orang Arab kita lihat betul-betul istrinya itu dimanja dan disayanginya. Ke pasar suami, mencari uang suami, semuanya suami. Istri itu betul-betul dididiknya beriman, dijadikan pintar, dijadikan cerdik agar apa? Supaya anak-anak yang terlahir keturunan itu, ini kadang-kadang bapak-bapak banyak yang egois juga. Egoisnya itu adalah dia hanya mau dia sendiri saja. Pada sebetulnya tanggung jawabnya adalah yang berat itu adalah bagaimana supaya istri dan anak-anaknya itu bisa sebagai penghuni surga. Makanya sejak dari awal keluarga itu membentuk keluarganya diajarkan. Kalau di agama lain itu ada namanya seminari. Seminari itu bagi orang-orang yang akan memasuki rumah tangga diberikan ilmu kerumah tanggaan. Diasramakan dia seminggu. Dalam seminggu itu diberikan dia ilmu-ilmu tentang bagaimana nanti menjadi seorang ibu, apa-apa tugasnya sebagai orang ibu, tanggung jawabnya, apa-apa pula tugas sebagai bapak, dan bagaimana mendidik anak, penyakit-penyakit apa, dan semuanya itu agar jangan sampai ada yang cacat penginital, jangan sampai ada yang cacat jiwanya, cacat jasmaninya, dan itu diberikan ilmu-ilmu demikian, sehingga seorang ibu itu memang dipersiapkan untuk jadi ibu. Seorang ayah itu memang dipersiapkan untuk jadi ayah. Jangan kadang-kadang tiba-tiba sudah jadi ibu saja. Yang dipersiapkan adalah bagaimana malam bainainya yang lebih mewah, bagaimana persyaratannya, bagaimana undangannya, bagaimana ini, semuanya itu disiapkan. Tapi adakah kita mempersiapkan bahwa untuk ini harus sehat, untuk ini harus beriman, untuk ini harus amanah, karena kamu akan menjadi seorang umi. Di tanganmu tergenggam umat, dan di genggammu tanggung jawabmu tergenggam amanah, di tanggung jawab tergenggam iman, dan itu adalah kerjasama dari kelompok ayah dan ibu. Makanya agama kita telah mengajarkan begitu berhubungan suami istri itu dibacakan kata-kata bismillah, bismillahi junubni, bismillah apa? Nah, karena sudah terlalu lama, sudah terlalu sering mengucapkannya sehingga hampir tidak teringat lagi apa doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Ya Allah, dengan membaca bismillah, mengatasnamakan Allah, mengikut sertakan Allah dalam setiap perbuatan itu. Ya Allah, Allahumma jannibni, jadikan hubungan junub ini, wa jannibis syaitan, terjauh dari bisikan-bisikan setan, karena setan itu di mana saja ada. Ala marazak tanah, dan berkatilah rezeki yang engkau berikan. Nah, dengan demikian, setelah kalau andaikan dia hamil, maka tugas si bapak dan si ibu lah memperkenalkan Allah kepada dia. Karena sewaktu roh itu ditiupkan, yang tadinya dalam bentuk jasad, kemudian waktu roh itu ditiupkan, sebelum roh itu ditiupkan, kepadanya diminta kesaksian. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan yang telah menjadikanmu? Masing-masing roh itu menjawab, bala, syahidna, benar, aku menjadi saksi bahwa aku datang daripada Allah untuk mengesahkan Allah. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali, dan untuk Allah yang kita kerjakan ini. Itu janji yang kita lafazkan. Kalau tidak itu kita kerjakan, mana manusia itu akan menjadi resah dan gelisah. Kenapa dia resah dan gelisah? Karena dia ingkar janji. Janjinya dahulu mengabdi kepada Allah, janjinya dulu dia yakin dia dari Allah dan kembali kepada Allah, tapi dalam kenyataan perbuatannya tidak itu yang dikerjakannya, maka resah dan gelisahlah manusia itu. Baru dia tidak resah dan gelisah bila dia kembali kepada Allah memenuhi janjinya. Nah, pada waktu itulah kesempatan si ibu itu memberikan kalimat-kalimat Al-Quran, mentauhidkan anaknya, melihat keesaan Tuhan itu, dengan diseru oleh agama kita dalam hamil itu membaca surat Maryam dan membaca surat Yusuf. Kalau kebetulan anaknya perempuan seperti Maryam, kalau kebetulan anaknya laki-laki seperti Nabi Yusuf. Dan pada waktu itulah dia mengenalkan. Bapak Ibu sekalian, saya hampir setiap dalam persalinan itu saya putar Rahman Sudes itu, Rahman Sudes itu kajiannya kan bagus dan enak dengar. Jadi di samping ibu itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu juga rasa sakitnya jauh berkurang. Dan yang anehnya adalah si anak itu rupanya waktu lahir didengarnya itu juga. Dan untuk menenangkan dia, cukup ibunya itu membacakan, memutar kaset Al-Quran itu, maka anaknya jadi tenang. Satu kali dia datang untuk praktek membuat anaknya itu. Anak itu rewel di luar. Rupanya di dalam saya sedang membuka ini. Begitu dia masuk ke kamar praktek, anak itu diam. Lantas kata bapaknya, inilah anak yang satu ini aneh Pak. Dulu bapak tolong melahirkan di dalam air, kan dia mendengar ayat Al-Quran. Rupanya untuk menidurkannya, untuk menghilangkan rewelnya, saya putar kasih Al-Quran itu memang tenang dia. Tadi dia rewel Al-Quran itu di luar, waktu bapak besar itu tenang dia lagi dia. Jadi akan jadi apa anak itu nanti kalau misalnya memang dalam kehidupannya itu dia senang dengan Al-Quran, didengarnya Al-Quran dan dicarinya Al-Quran. Itulah nanti yang akan kita, alangkah baiknya ibu-ibu itu sejak hamilnya itu dia sudah membaca-baca Al-Quran. Karena umur 3 sampai 4 bulan itu telah terbentuk telinganya, telah ada pendengarannya. Makanya kalau ada kaset-kaset Al-Quran itu didengar terus, itu dibaca terus, itu sebetulnya ibu itu telah berniat untuk menanamkan keimanan kepada anaknya bahwa dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan untuk Allah sebetulnya yang dikerjakan itu. Itu terus menerus sampai lahir si bapak. Kita lihat dia langsung setelah plasenta lahir, setelah kakak anak lahir, dia yang memotong tali pusat anaknya. Dan setelah dia memotong tali pusat anaknya, diambilnya anak itu dalam genggamannya, dibisikkannya kalimat-kalimat azan dan kalimat-kalimat ikamat pada telinganya. Barangkali inilah yang akan menjadi rem nanti
Sewaktu kalau dia akan melakukan perbuatan maksiat, bergema kembali kalimat itu, sehingga kakinya itu tidak jadi dilangkahkan ke langkah-langkah yang maksiat. Terbendung dia dan terrem dia untuk tidak mengerjakan itu, karena ibu bapaknya sejak dari hamil, sejak dari melakukan pembuatan pembenihan pada ibunya itu, telah membawa nuansa-nuansa Al-Quran, nuansa-nuansa agama ini dalam kehidupannya dan akan membekas. Makanya pada orang-orang demikianlah kita lihat si bapak telah berusaha memberi kesehatan pada ibunya, segala apapun dikerahkan untuk agar ibunya sehat, kemudian segala apapun dikerahkan untuk ibunya beriman, segala apapun dikerahkan untuk ibunya pintar, sehingga melahirkan anak yang beriman, anak yang pintar, anak yang amanah, yang membawa ke surga. Dan di surga nanti anak itu akan, waktu ibunya meninggal nanti tentu anak inilah yang akan mendoakannya. Inilah yang dapat kiriman terus-menerus, sehingga dalam Al-Quran itu juga disebutkan, nanti di surga itu kamu dipertemukan dengan anak-anak dan keluargamu dan istrimu dan semua kamu untuk menjadi penghuni surga. Tentu untuk penghuni surga, dari sekarang kita telah berpribadi seperti pribadi surga. Kalau tidak berpribadi seperti pribadi surga, jangan harap untuk bisa masuk ke dalam surganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.